Baik. Oke. Tolong lengkap semua. Kelas 1. Siapakah beliau? Satu kelas itu 29 ya, Mbak Mas. Ya udah deh, apa-apa. Sambil nunggu satu, silakan kelompok 3 ya. Kelompok 3 sekarang ya, Mas Pandu ya? Pak, boleh minta izin untuk share screen, Pak? Share screen, oh boleh. Sorry. Kamu nggak bunyi sih. Siapa Lintang nih? Iya, Pak. Ya, Lin. Sorry. Bisa, Lin? Apakah sudah kelihatan? Oke, sampun, Mas. Baik, Pak. Siapa yang mau present, Mas Lintang? Saya, Pak. Bukan, Pak. Saya cuma Dan. pembantu. Siapa? Dan, Pak. Dan Desa Ginting. Dan Desa Ginting. Dikira dan yang biasa gunting. Kamu nggak pernah digunting rambutmu. Ya. Oke lah, silakan kelompok 3 ini ya. Iya, Pak. Kelompok 3. Oke, silakan, Mas. Bentar, Pak. Salah. Udah full screen, guys? Ya. Oke. Pertama-tama selamat pagi untuk Bapak Natalius dan selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Dan. Pagi. Ya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi pertemuan 4 manajemen dan probis WP, yaitu data flow diagram. Sebenarnya di materi kali ini apa sih sebenarnya kita mau pelajarin? Sebenarnya kita ini nanti dipelajarin untuk sebenarnya bagaimana sih kita membaca suatu data flow diagram. Jadi biasanya dalam suatu proses, dalam suatu manajemen itu biasanya ditampilkan ada data flow diagram. Nah, untuk apa? Untuk agar yang pembacanya itu, pemakai ya, biasanya user itu dia dapat mengerti secara simpel, oh sebenarnya konsep dari suatu aktivitas atau kegiatan itu seperti ini gitu ya. Makanya di sini definisinya data flow diagram, ya next ya. Definisinya itu adalah suatu model gitu ya. Suatu metode untuk membuat sebuah perancangan sistem gitu yang berorientasi ini next lagi ya. Ya. Jadi suatu metode untuk membuat sebuah perancangan sistem yang berorientasi pada alur data yang bergerak nih dari sebuah sistem ke sistem lainnya.
yang dijelaskan menggunakan suatu diagram menggunakan notasi. Ini maksudnya apa sih? Jadi maksudnya ini menjelaskan loh. Kemarin kan kita sudah bicara tentang proses bisnis ya, Probusnya. Di dalam data flow diagram ini dijelaskan juga. Nah, dalam proses itu kan dia membutuhkan input dan output. Nah, inputnya ini dari mana saja gitu, dan nanti outputnya kemana saja. Proses ini membutuhkan apa saja. Nah, itu nanti tertera di data flow diagram. Ya. Next. Nah, jadi di sini ada tujuan flow diagram. Nah, tujuan data flow diagram sebenarnya apa sih gitu ya? Tujuannya ini ya tadi itu menggambarkan suatu aktivitas atau fungsi-fungsi mentransformasikan aliran data gitu ya. Yang kedua itu memberikan indikasi bagaimana data ditransformasikan. Oh ya, yang belum tahu ya, data flow diagram itu biasanya kalau kita nyebutnya itu seperti ya bubble chart itu boleh, atau kita sebut yang lain itu seperti bubble diagram boleh, atau model proses, atau diagram alur kerja, model fungsi. Nah, itu maksudnya itu ya data flow diagram gitu ya. Nah, fungsi data flow diagram ini apa? Next. Nah, fungsinya ini adalah sama untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan metode fungsional gitu ya, yang menghubungkan. Jadi antara sumber data atau nanti ada terminator nanti ya, atau sumber data yang satu ke sumber data yang lainnya, dari sumber data yang satu nanti diproses menuju ke sumber data lainnya. Nah, itu nanti dia digambarkan di dalam data flow diagram. Yang kedua itu adalah sebagai alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Jadi setiap sistem ini nanti ditekanin nih, oh sebenarnya sistem ini berfungsi sebagai ini. Misal sistem pelaporan SPT gitu. Oh berarti sistemnya itu dia mengecek atau mereview mengecek kembali setelah laporan SPT itu benar apa enggak gitu. Penekanan. Nomor 3 adalah sebagai alat bantu perancangan sistem yang berorientasi pada alur data gitu ya. Suatu perancangan sistem, suatu perancangan bisa sistem-sistem komputer gitu. Nah, itu nanti berorientasi pada bagaimana caranya manajemen data-data yang banyak itu. Dari mana ke mana datanya itu, sehingga mudah dikomunikasikan oleh profesional kepada pemakai gitu. Intinya dia lebih simpel aja gitu ya. Bisa dimengerti oleh orang banyak lah gitu, orang awam gitu. Next, di sini ada komponen ya, komponen dan simbol data flow diagram. Nah, di sini komponen simbol data flow next bisa menurut Jordan DeMarco dan Jean and Serson. Nah, di sini ya. Jadi di sini kita ada mengenal 4 gitu ya. Ada yang pertama itu terminator, yang kedua proses, yang ketiga data store dan alur data. Nah, terminator itu eksternal ya. Jadi setiap kita membutuhkan suatu data itu biasanya ada yang kita membutuhkan dari eksternal tuh, misal seperti konsumen atau seperti wajib pajak dan sebagainya, bisa anggota juga gitu kan. Kalau misalnya dan terminator ini biasanya diberi nama dengan kata benda gitu. Bukan kata kerja. Beda halnya dengan proses. Kalau misalnya proses ini itu biasanya kita menggunakan kata kerja transitif. Kenapa? Kata kerja transitif itu kan berarti kata kerja yang membutuhkan objek gitu. Berarti proses ini dia ya namanya proses, berarti dia akan melakukan suatu perubahan ya, suatu objek dari inputnya apa nanti outputnya apa. Nah, itulah proses ya dalam bentuk lingkaran agak lonjong ini. Yang ketiga data store atau database atau tempat penyimpanan data. Nah, tempat penyimpanan data ini biasanya diberi dengan nama kata benda juga sesuai dengan data yang disimpannya gitu ya. Misal data anggota atau data kepengurusan dan sebagainya. Nah, di sini juga ada alur data. Nah, alur data inilah nanti yang memberitahu kita gitu, harus perpindahan data dari suatu titik ke titik yang lain gitu. Penggambarannya biasa sebenarnya sih ini kan agak berbeda dikit ya, proses, data store. Cuman biasanya alur data ini ya memang ini saja gitu. Tanda panah dengan ada kepala panahnya. Nah, kepala panahnya ini menunjukkan kemana sih sebenarnya alur data itu mengarahkan gitu ya, ke tujuannya gitu. Kalau misalnya kepala panahnya itu ke kanan ya berarti arah datanya nanti ke kanan. Kalau misalnya ke bawah ya ke bawah. Ke atas ya atas begitu ya. Nah, jadi di sini perbedaan antara Jordan dan DeMarco, Jean and Serson ini
di prosesnya gitu ya, proses dan data store. Di sini ada juga yang kotaknya memang kotak 90 derajat, ada juga kotak yang agak melengkung dikit, itu sama aja gitu ya. Nah, kita masuk ke penjelasannya gitu ya. Yang pertama, terminator. Next. Terminator ini sebenarnya apa sih gitu ya? Terminator itu kan entitas eksternal gitu ya. Orang yang pokoknya bukan dalam sistem inilah. Kita terminator itu misalnya kayak entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem kita gitu. Nah, terminator ini biasanya bisa berupa orang, bisa sekelompok orang atau organisasi, bisa juga departemen, divisi, ya, ataupun di dalam kelompok kita juga gitu ya, kelompok perusahaan yang sama, tapi di luar kendali sistem yang kita buat modelnya ini. Intinya bukan kita lah gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya ya, terminator bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa soalnya orang-orang eksternal gitu ya, yang bisa kita minta datanya. Nah, 3 poin penting nih tentang si terminator ini. Terminator ya kita sudah tahu kan, oh terminator ini bukan bagian luar sistem gitu ya. Nah, terminator ini nanti kan dihubungkan dengan apa namanya alur data gitu ya, alur data yang tanda panah tadi bisa ke proses, bisa juga ke database gitu ya. Nah, tapi di sini hubungan antara terminator yang satu dengan yang lain itu nggak digambarkan pada DFD, karena DFD ini sebenarnya tujuannya ini memberikan kita pengetahuan, memberikan kita gambarannya sebenarnya bagaimana sih dalam suatu sistem aktivitas di dalam bisnis atau enggak di dalam suatu administrasi gitu. Jadi hubungan antara terminator, misalnya kayak hubungan, nanti kan terminator misalnya tadi ada mahasiswa, ada dosen. Nah, nanti hubungan antara mahasiswa dan dosennya tidak dijelaskan dalam DFD. Namun DFD itu cenderung menjelaskan dengan bagaimana sih suatu mahasiswa atau para dosen itu nanti involved termasuk dalam mendukung dalam aktivitas ini. Ya. Nah, jenis terminator itu nanti ada 2, yaitu terminator sumber dan terminator tujuan. Nah, ini kita tahu dari mana terminator sumber dan tujuan. Nah, kita tahunya ini dari tanda panahnya gitu ya. Tadi udah jelaskan kalau misalnya tanda panah kepalanya ke kanan, berarti oh tujuannya ini ke kanan. Berarti terminator yang di mana di buntut apa sih buntut alur data ini, oh berarti itu sumbernya gitu kan. Sama juga terminator tujuan, lihat kepala arus data ya. Kepala panahnya ini, oh ke kiri, berarti ke kirinya itu dia menghadap ke terminator, makanya itu namanya terminator tujuan. Ada juga terminator tujuan dan sumber. Nah, paling banyak sebenarnya terminator tujuan dan sumber gitu ya. Terminator tujuan itu berarti kepalanya ke arah terminatornya, berarti sumber itu keluar dari terminatornya. Kenapa biasanya lebih banyak yang ini kan, tujuan dan sumber? Karena biasanya terminator itu biasa diupdate ya, selalu diupdate dari suatu proses yang lingkaran tadi itu. Datanya selalu diupdate, tapi si proses itu juga dia kadang membutuhkan data gitu, membutuhkan data dari terminator, sehingga nanti terminator itu juga bisa panahnya tuh bisa keluar juga gitu karena proses membutuhkan data. Oke, next. Kita lanjut ke proses gitu. Jadi proses ini menggambarkan bagian sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Input menjadi output. Prosesnya ini tadi sudah diterangkan ya, diberi nama, kata kerjanya itu kata kerja transitif gitu ya. Maksudnya apa kata kerja transitif itu? Oke. Kata kerja transitif itu maksudnya kata kerja yang dia membutuhkan objek. Nah, objek ini maksudnya gimana? Objek ini maksudnya apa sih yang dilakukan gitu ya? Apa yang dirubah gitu? Apa yang dibuat gitu ya? Pasti kan dari input dan output gitu. Selalu ada input dan output ya. Misal objeknya kita katakanlah gaji gitu ya. Berarti kata kerja transitif, kata kerjanya menghitung. Berarti kata kerja transitifnya itu ya berarti menghitung gaji. Apa yang dihitung? Nah, objeknya itu gaji. Seperti itu ya. Bisa mencetak KRS atau apa gitu ya. Nah, poin-poin yang dalam proses ini yang harus kita ketahui adalah proses, namanya proses kita udah belajar ya. Berarti proses itu harus ada input dan output. Input itu berarti ya harus ada masukan gitu ya. Proses itu harus ada masukan gitu. Jangan sampai proses itu kita ada masukan tapi kita nggak ada yang keluar.
Nah, itu kan namanya bukan proses, itu ajaib kan. Seperti lubang hitam. Atau juga proses itu juga nggak ada input nih, tentu kita ada outputnya nih. Nah, itu juga ajaib juga. Itu bukan proses namanya gitu ya. Nah, di proses ini dia bisa dihubungkan antara terminator atau data store atau proses lainnya gitu ya, melalui alur data. Ya. Oke. Jadi di sini ada gambaran hubungan antara input, proses, output. Jadi yang pertama ada satu input dan satu output, ada yang satu input dan banyak output, banyak input tapi satu output, dan banyak input, banyak output. Ini kita udah tahu lah maksudnya ya, kalau satu input banyak output, itu misalnya kayak seperti pembuatan apa sih, pembuatan minyak gitu ya, misalnya dari minyak dia bisa jadi minyak apa aja, bisa dari minyak bensin aftur sampai nanti ke aspal, begitu juga yang lainnya gitu. Banyak output, satu output itu nanti bisa dari berbagai macam aktivitas itu nanti menghasilkan satu buah produk. Nah, seperti itu ya. Lanjut, data store. Nah, data store ini kumpulan data ya, digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata yang benda jamak gitu, karena kan banyak gitu ya. Contohnya kayak tadi mahasiswa gitu. Nah, poin-poin penting yang kita tahu, yang harus tahu tuh biasanya berkaitan dengan penyimpanan kan di database gitu. Bisa itu manual itu kayak misal buku tulis ya, atau alamat ya, file folder, agenda lah pokoknya gitu. Maupun yang terkomputerisasi gitu ya, penyimpanan dalam hard disk atau server dalam internet tuh bisa. Nanti data store ini nanti terhubung via alur data yang hanya pada komponen proses ya, nggak dengan komponen DFD lainnya. Nah, contohnya ini kayak gini nih, ada dua gambar kan. Tadi yang bulat ini proses ya, terus yang strip 2 ini database atau data store. Oke, yang pertama ini berarti kita lihat kepala panahnya. Oh, kepala panahnya itu ke arah proses. Nah, ke arah proses berarti proses ini kan membaca data dari data store ini ya, atau proses ini dikatakan mengakses data dari data store ini ya, kan gitu. Sehingga data store ini, data-data yang dalam data store ini dia nggak berubah gitu, nggak berpindah gitu ya, karena kan si proses ini dia melihat gitu ya. Beda dengan yang nomor 2 ini, gambar nomor 2. Gambar kita lihat panahnya, oh panahnya itu ke arah si data store-nya. Kalau gitu berarti si proses ini kan dia dalam arti mengupdate data gitu ya. Bisa menambah data, juga bisa mengurang, atau bisa menghapus juga boleh, atau ya sebagainya. Lakukan manajemen data ini ya, mengubah, modifikasi dari satu paket data atau lebih. Sehingga data store ini berubah sebagai hasil alur yang memasuki data store dari si proses ini. Ya, next. Nah, sekarang kita masuk ke aliran data atau data flow, gitu ya. Itu tadi yang tanda panahnya itu. Next. Nah, jadi tadi di sini ya, saya digambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah menuju dan keluar, gitu. Menerangkan perpindahan data dan untuk mempresentasikan bit karakter pesan formulir atau bilangan real, gitu ya. Oke. Jadi ada 4 konsep dalam penggambaran alur data. Next. Itu nanti ada 4 ya. Pertama itu ada konsep paket data, konsep alur data menyebar, konsep alur data mengumpul, dan konsep sumber atau tujuan alur data. Nah, kita masuk yang pertama dulu, konsep paket data. Nah, konsep paket data ini maksudnya gimana? Ya, misalnya gini, apabila ada 2 data atau lebih ya, atau banyak data, itu dia mengalirnya dari sumber yang sama. Ya, sumber yang sama, tujuannya juga yang sama. Dan dia memang hubungannya itu sama juga gitu ya. Dan harus, nah ini semua itu harus dianggap sebagai satu alur data tunggal. Karena memang data itu mengalir bersama-sama. Contoh, misal dalam terminator tadi ya, eksternal itu ada mahasiswa, dan prosesnya itu periksa formulir data ulang. Objeknya itu formulir data ulang, kata-kata periksa. Oke. Dari mahasiswa ini kita dapat suatu informasi yang nanti itu ada alur data namanya. Ada nama, NPM, alamat, bahkan nanti misalnya
indeks prestasi atau apa. Nah, itu kalau memang dari dari sumber yang sama, tujuan yang sama, hubungannya sama, itu harus dianggap sebagai satu alur data tunggal gitu. Jadi kita harus menyatukan nama, NPM, alamat ini menjadi formulir data ulang gitu ya. Tujuannya biar lebih simpel gitu ya. Sesuai nanti prinsip-prinsip dari DFD ini gitu ya. Next. Jadi yang kedua itu adalah konsep alur data menyebar. Nah, konsep alur data menyebar ini sejumlah tembusan paket data yang berasal dari sumber yang sama menuju tujuan berbeda ya. Jadi memang nanti dari satu database atau satu store data itu nanti kita diproses, nah itu bisa menghasilkan data untuk kepentingan yang berbeda. Misalnya gini, kita lihat di sini kan ada pesanan ya. Pesanan ini biasanya terminatornya ini potong. Terminatornya pasti dari konsumen kan. Yang kotaknya konsumen, baru nanti diproses lagi, jadilah nanti data store pesanan. Nah, pesanan ini nanti dibawakan infonya oleh alir data ini ke proses. Apa prosesnya membuat laporan penerimaan sehari-hari. Nah, nanti laporan penerimaan sehari-hari ini outputnya itu nanti diarahkan ke dua terminator, yaitu si manager dan bagian pembukaan. Inilah maksudnya konsep alur data menyebar. Oke, lanjut. Yang ketiga itu adalah konsep alur data mengumpul gitu ya. Dari beberapa proses ini nanti menjadi satu ya. Menjadi satu, bergabung sumber yang sama menjadi tujuan yang sama. Ini semua kebalikan aja sih. Next. Nah, ini ada konsep sumber dan tujuan data. Nah, jadi alur data ini dia setidak-tidaknya harus mengandung minimal satu proses gitu ya. Alur data yang dihasilkan dari suatu proses menuju ke data store, dan itu juga bisa terminator. Nah, sekarang kita yang lihat nih. Ada gambar A, B, C. Kalau misalnya kita lihat yang A, ini berarti kan dari proses kan. Bulat proses, ini nanti bisa ke terminator, kotak, atau bisa ke data store. Ya, atau kita lihat yang B. Bisa nanti dari terminator atau data store ke prosesnya. Bisa juga antara proses gitu kan, proses ke proses. Next. Jadi kita sampai ke jenis data flow diagram. Jenis atau bentuk juga bisa ya. Biasanya sih sebenarnya kita mengenal cuma dua ya, logical data dan physical data. Logical data flow diagram dan physical data flow diagram. Cuman di wiki pajak itu dia ada nambah satu lagi gitu ya. Pak Agung tuh. Dari Pak Agung itu ada, dia menambahkan konteks data flow diagram gitu. Nah, sebenarnya konteks data flow diagramnya apa gitu kan? Nah, next. Jadi konteks diagram ini itu sebenarnya gambaran umum, ya gambaran paling umum dari suatu aktivitas itu ya. Kalau di sini teksnya menggambarkan lingkaran besar yang mewakili seluruh proses gitu kan. Tingkatan tertinggi dalam DFD bisa diberi 0, semua entitas eksternal ditunjukkan. Nah, jadi intinya untuk konteks diagram ini sebenarnya mau kasih gambaran besar gitu. Sebenarnya apa sih yang mau dijelaskan dalam DFD ini? Soalnya nanti kan DFD ini nanti makin lama nanti makin ada subbabnya. Itu nanti makin merinci. Tapi nanti sebelum kita masuk ke rincian itu sebenarnya apa sih yang mau dikasih tahu gitu? Apa sih yang mau digambarkan dari sebenarnya seperti apa sih prosesnya gitu? Siapa aja sih terminatornya kan gitu. Kayak nanti kita masuk konteks diagram. Dia disebut juga statusnya bukan status sih. Nomornya 0 ya. Berarti memang kita lihatnya memang ada satu proses doang gitu. Nah, nanti jadi dari bulatan yang proses yang besar itu nanti kita bisa lihat jadi banyak proses. Next. Jadi yang kedua adalah logical data flow diagram. Nah, sebenarnya logical itu apa sih? Ya, kan gitu. Nah, logical itu jadi menunjukkan bagaimana suatu bisnis beroperasi. Maksudnya seperti apa gitu kan? Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya logical data flow diagram itu nanti memberikan secara jelas loh, bagaimana sih suatu aktivitas ini nanti mengalir ya, dari misalnya aktivitas ini, dan dia itu cuma sebagai gambaran besar. Apa sih kan gitu? Data yang ditunjukkan adalah perolehan data dan tidak penting bagaimana data yang disimpan. Mewakili logika informasi. Kita harus mengetahui dulu bagaimana sebenarnya data-data ini berjalan dari terminator sampai ke proses sampai ke database. Hanya sebatas
itu saja. Nah, nanti bagaimana caranya, bagaimana nanti data itu dilakukan, bagaimana implementasinya, itu nanti maksudnya ke fisikalnya. Next. Nah, ini ada contoh ya. Misal, di dalam logical itu ada DFD tentang membeli barang di minimarket gitu ya. Kita lihat prosesnya ya. Oh, prosesnya itu identifikasi item, melihat harga, menghitung total biaya pesanan, dan menetapkan transaksi dan menerbitkan nota. Kan misalnya gitu ya. Nah, terus kita lihat juga terminatornya ini kelihatan semua. Mulai dari kebetulan di membeli barang minimarket ini terminatornya cuma customer gitu ya. Jadi yang tahap pertama kita kan pasti lihat dari tahap si customer. Ini biasanya di kasir ya. Orang biasanya kasir tuh customer itu si pelanggannya itu kan memberikan nih barangnya nih, item to purchase. Ini barangnya mau dibeli, nah ini barangnya mau dibeli loh ke kasirnya gitu kan. Berarti dia memberikan items to purchase atau item-item untuk dibeli itu apa aja. Ya, baru nanti si kasir tuh melihat nih, memproseskan identifikasi item, objeknya itu item tuh. Item ID, dia lihat item ID gitu ya. Item ID itu biasanya kalau kita lihatnya ini ya, apa sih? Kayak barcode gitu. Nah, terus habis itu look up price gitu. Berapa sih harganya gitu ya? Harganya itu kita lihat harganya, dia cuma ngasih tahu nih. Dia nggak ngasih tahu ini sebenarnya harganya nih gimana cara kita bisa tahu harganya ini, dia nggak ngasih tahu ya. Nanti itu dikasih tahunya nanti di bagian fisikalnya. Jadi ini cuma sebatas item, dia cuma ngasih item-item untuk dibeli, baru langsung identifikasi, baru nanti melihat harga. Nah, harganya itu kita tahu dari mana? Tahu dari database ini ya, database price itu setiap toko pasti ada gitu ya. Baru nanti prosesnya apalagi nih? Alur datanya ini setelah kita lihat harganya, kita tahu item dan harganya. Baru nanti proses selanjutnya kita hitung totalnya, baru nanti kita dapat data lagi, ada jumlah total yang dibayar, nanti dimasukkan lagi ke proses selanjutnya. Buat nota gitu kan, nanti kasih nota, baru nanti si customer bayar, baru nanti dikasih nota gitu ya. Next. Nah, bedanya kalau misalnya physical data flow diagram ini nanti baru kita bisa menelaah. Nah, sebenarnya nanti bisa dari minimarket tadi itu bagaimana sih sebenarnya prosesnya gitu ya. Bagaimana sih Mbak kasirnya itu nanti mengetahui ini harganya berapa, itu kayak mana sih caranya gitu ya. Implementasinya seperti apa dari program-program yang udah ada di logical tadi. Nah, data disimpan dalam bentuk fisik dan database, menunjukkan kontrol atas kualitas input data, dan yang terbalik ya. Dari logical DFD, physical DFD tidak menunjukkan proses apa yang dilakukan. Ya. Oke, next. Nah, kita lihat tadi kan kita sudah mengetahui nih gambaran besarnya dari customer dia ngasih barang itu ke kasir sampai nanti customer ambil barang itu dan pergi ke rumah gitu ya. Nah, di sini physical data flow diagramnya dia menjelaskan bagaimana sih sebenarnya sistem cara kerja per proses ini. Kita lihat seperti ini gitu, customer item purchase kan tadi kan dia kasih barang-barang yang mau dibeli gitu kan. Nah, pas item over scanner manual gitu kan, dilihat nih barangnya, dapatkan item ID-nya. Nah, item ID jadi kasirnya itu lihat UPC ya. UPC itu UPC itu kayak barcode gitu ya. Kayak barcode, misalnya barcode yang setiap produk makanan itu kan kita ada barcode, biasanya ada 13 angka ya. Itu biasanya nanti yang di-scan ke mesin kasir, itu namanya UPC kode. Saya singkatannya agak lupa, tapi pokoknya itu intinya. Jadi UPC kode, dia melihat UPC kodenya itu dia gimana cara UPC kodenya, berarti caranya itu di scan kan, scannya itu ke langsung database-nya, sehingga database-nya itu langsung memberikan data gitu. Data ini itu itemnya ini itu harganya segini. Misal kita membeli 3 Tango ya. 3 Tango itu merupakan makanan ya. Jadi kita beli Tango gitu ya. Kita kasih nih 3 Tango ke kasir. Kita kasih Tango 3 kali ke kasir, baru lihat harganya kan. Harganya 3.000. Baru items dan prices. Itemnya apa? Tango. Pricesnya apa? 3.000.
Nah, terus habis itu kita lihat lookup code dan price in file gitu ya. Langsung kita amount to be paid, oh kita bayar nih. Kita bayar tenggonya berarti 9.000, tenggonya 3. Baru nanti lookup code and price in file, mengumpulkan uang dan memberi data, itu nanti customer suruh bayar kan, itu 9.000, dan nanti terakhirnya baru kasih nota. Itu contohnya ya. Next. Jadi sebenarnya perbedaan antara physical sama logical itu ya. Pertama logical DFD itu berfokus pada bisnisnya dan kegiatan bisnisnya, gambaran besarnya. Sedangkan kalau physical DFD itu bagaimana suatu sistem diimplementasikan. Caranya tuh gimana gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya data fisik itu, physical itu lebih dilihat itu bagaimana proses dari sistem diterapkan. Kalau misalnya logika itu proses apa aja yang terdapat di sistemnya. Terminatornya apa aja gitu ya. Yang ketiga, jenis penyimpanan data dalam logical DFD itu adalah dengan pengumpulan data permanen. Maksudnya physical itu ya master file atau file transaksi. 4, logical DFD adalah jenis DFD yang paling umum. Next. Saya ada contoh ya. Contohnya ini tadi yang The DeMarco Engine Sarson yang tadi di awal itu sama aja, cuman bentuknya kotak, bentuknya itu agak beda ya, di bentuk antara terminator yang kotak ini customer sama bentuk proses gitu ya, produk desain. Yang ini yang lain sama. Nah, ini ada contoh yang lebih apa ya? Lebih kompleks ya. Dalam perusahaan manufaktur gitu. Dalam perusahaan manufaktur kalau misalnya kita lihat ini DeMarco Engine Sarson ini mulai dari kita lihat apa aja prosesnya ini, mulai dari produk design, calculate price, create quotes and letter, berhenti pokoknya di prosesnya ini kita lihat. Next dulu. Nah, jadi kita tadi mungkin masih bingung ya, apa sih perbedaan antara konteks diagram, logical diagram, dan physical diagram. Soalnya tadi konteks juga nggak ada contohnya kan. Konteks diagram ini dia benar-benar garis besar banget nih, prosesnya cuma satu gitu ya. Nanti proses ini nanti kita pecah lagi, jadi berbagai macam proses. Tapi intinya sebenarnya dari DFD ini mau dijelaskan bahwa order processing system ini gimana loh di suatu perusahaan ini gitu ya. Mulai dari customer-nya, terminator customer-nya, nanti sampai ke output-nya itu ke terminator manufacturing department. Dari customer itu dia ngasih pesanan, baru nanti ngasih nota, resipnya itu. Lalu nanti sampai ke processing sistemnya dia memberikan bill of material. Gitu ya, atau minta material. Next. Tadi logical DFD, sebenarnya gambaran besar ya. Dia cuma ngasih tahu nih, dari customer nanti ada data yang pindah loh. Data yang pindah itu nanti ada 3 proses. Nanti apa aja data yang pindah, bill of material, nanti dari calculate price, dari kita tahu price-nya pindah ke create quotation letter itu penawaran harga ya. So, penawaran harga nanti itu masih ke customer lagi. Cuma ngasih tahu gambarnya itu. Next. Nah, kalau physical ini barulah kita lihat bagaimana cara kita melakukan aktivitas itu. Nah, baru nanti lebih detail lagi gitu kan, dari customer dia pesan dulu ke sales asistennya, baru nanti ngasih resi, baru nanti sales asistennya itu dia memberikan internal order dokumen ke produk desainernya, nanti produk desainernya ini membuat desainer ya, nanti dia membuat CAD file. CAD file itu apa? Computer Aided Design gitu ya. Berkas desainnya itulah, nanti dia ngasih ke product engineer-nya nanti dia ngasih BOM dokumen. BOM itu bill of material gitu ya. Bahan-bahan apa aja yang perlu untuk membuat suatu desain ini gitu. Gitu aja muter gitu ya. Memberikan tahu caranya. Next. Nah, kita masuk ke syaratnya. Syaratnya seperti apa sih pembuatan data flow diagram agar nanti DFD ini bisa diketahui masyarakat luas secara gamblang gitu. Maksudnya secara simpel gitu. Jadi orang awam yang membaca DFD ini juga paham gitu ya. Gimana sih caranya gitu ya. Next. Nah, pertama ini pemberian nama untuk tiap komponen. Tadi kan kita udah banyak contoh. Nah, itu kan rata-rata dia kasih nama semua kan. Untuk apa? Biar orang tuh jelas. Oh, ini terminatornya ini apa sih sebenarnya?
siapa sih pelakunya? Oh, jadi terminatornya si dosennya toh, oh terminatornya ini si mahasiswanya toh gitu kan. Jadi user tuh tahu lingkungannya yang berhubungan tuh dengan pakai apa ya. Nah, kedua proses gitu ya. Kalau misalnya prosesnya yakin nih, jadi di proses itu kan dikasih tahu nih nama-namanya, yakin DFD itu modelnya itu tepat gitu ya. Data store, alur data juga sama aja sebenarnya. Pokoknya data store itu ya apa sih yang disimpan gitu ya. Kalau alur data itu apa sih ya informasi yang dibutuhkan atau dikeluarkan. Next. Bisa juga kalau memang dari nama itu kepanjangan atau nama itu nggak muat ya atau ribet ya, kita bisa juga pakai pemberian nomor gitu ya. Nomor itu tujuannya itu biar lebih simpel aja gitu, biar untuk mudah gitu, lebih mudah menyebutkan nomor daripada nama-nama proses tadi. Ya, seperti ini contohnya, ini kan pakai nomor ya, atau pakai simbol-simbol juga boleh. Next. Nah, penggambaran DFD sesering mungkin itu sebenarnya buat ini sih jam terbang aja gitu ya. Sehingga makin lama nanti biar lebih enak dilihat dan udah dibaca gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu ukuran dan bentuk proses gitu. Misalnya kayak size, misalnya sih size dosimeter ya, lebih ukuran suatu proses, nanti ukuran suatu simbol-simbol itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman mungkin aja ukuran-ukuran itu nanti jadi misleading gitu ya. Misleading itu bukan misleading ya, saya nggak tahu bahasa Indonesia apa. Oh, misleading itu jadi salah mengartikannya gitu dalam suatu DPD ini. Yang kedua, alur data melingkar dan alur data lurus nih. Yang ketiga itu gambar secara manual. Nah, sehingga yang next, hindari penggambaran DFD yang rumit gitu ya. Jadi sebenarnya sih maksimalnya itu diagram itu 6 proses gitu ya. Dan itu lengkap, ada data store-nya, alur datanya, atau terminator gitu ya. Dan jangan ngilang, dan hanya data store dan terminator yang bisa digunakan duplikat. Ini contohnya ini, ada satu duplikat yang digunakan, ini garis atas dikit, miring sama titik. Juga bisa 2 duplikat nih, garis-garis atau titik-titik. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang A ini, yang satu garis-garis ini, dia berarti ngomong, oh ini ternyata satu duplikat yang digunakan. Cuman kalau misalnya yang 2 ini, dia ngomong berarti, oh 2 duplikat yang digunakan. Itu aja sih. Next. Yang terakhir itu konsisten ya, antara DFD yang satu dengan DFD yang lain. Jadi kalau memang kita di awal udah pakai metode yang itu, misalnya metode nama, atau metode nomor, atau metode apalah gitu. Dan sampai nanti pas waktu di akhirnya juga malah berubah-berubah gitu. Itu karena nggak taat asas tuh, jadi kita yang sebagai user itu juga bakal gitu ya. Next. Tahap pembuatan data flow diagram gitu ya. Tahap pembuatan DFD ini nice to know ya. Jadi next, identifikasi semua entitas yang terlibat, terminator itu apa, output yang terlibat dalam entitas luar. Ya, habis itu kita udah tahu nih terminatornya semua, udah tahu apa aja yang terlibat, baru nanti buat diagram konteksnya ya. Buat diagram konteks itu yang tadi, yang awal tuh, konteks diagram DFD. Sebenarnya kita mau menjelaskan apa sih? Berarti nanti ada satu proses saja. Level tertinggi itu biasanya level 0 gitu ya. Baru nanti kita buat diagram yang level 1, level 2, level 3 gitu ya. Next. Nah, pertama, kita buat diagram konteks dulu. Jadi kita harus tentukan dulu nih, nama sistemnya ini apa sih gitu ya. Nama sistem yang akan kita buatnya apa, batasannya itu apa aja gitu ya. Apa yang diterima dan diberikan terminator ke sistem. Kalau misalnya diagram level 0, itu nanti kita sudah menjelaskan, next ya. Kita sudah menjelaskan proses utama ini dari mana ke mana. Oh, ini dari terminatornya ini, proses utamanya kita ngapain, dan nanti outputnya apa gitu. Jadi nanti apa yang diterima atau diberikan proses ke sistemnya. Udah bisa pakai data store, dan hindari perpotongan arus data. Dan terus next, level 1 itu kita udah tahu proses utamanya, berarti nanti kita melanjutkan ke subproses.
Jadi nanti misal gini ya, level 0-nya tadi misalnya prosesnya apa gitu, misalnya prosesnya 1 ya. Nanti di diagram level 1 nanti prosesnya itu biasanya pakai nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nanti level 2 itu nomornya pecah lagi, misalnya 1.1 atau 1.2, 1.3. Level 3, 4 seterusnya gitu. Level 3 berarti 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.2. Itu sebenarnya levelnya. Yang membedakan itu aja sih. Yang lainnya sama. Next. Nah ini ya. Next. Contoh nih. Masuk ke contoh. Next. Nah ini yang pertama ini ada DFD koperasi ya. Kalau ini koperasi ini dari wiki pajak nih ya. Nice to know aja biar kita lebih memahami gitu. Mulai dari level 0. Level 0 berarti hanya satu proses kan. Nah, satu proses ini kita menjelaskan sebenarnya bagaimana sih sistem informasi koperasinya ini. Gitu kan. Kita lihat terminatornya ini ada apa aja gitu. Oh, ada ketua, ada supplier, ada gudang, dan ada anggota gitu ya. Jadi bagaimana suatu interaksi antara proses dan si terminator ini nanti diketahui dari alur datanya gitu ya. Misal kita ke supplier dulu. Kita ke supplier berarti kita membutuhkan persediaan atau inventory atau bahan baku. Nah, pertama-tama berarti kan kita harus ngasih PO kan, atau purchase order ya. Jadi akuntansi biaya itu udah ngerti lah ya. Kita ngasih purchase order, baru nanti si supplier itu dia memberikan barang. Dia memberikan barang itu sekaligus dengan faktur penjualan. Nah, kalau misalnya kita ingin mengembalikan barang lagi, ya kita kasih nota itu, gitu ya. Dan yang kedua, setelah didapat dari suppliernya ini, berarti kita masukin ke gudang. Ya. Oh, berarti ada terminator lagi dalam suatu perusahaan, tapi bukan yang buat model ini, itu gudang, gitu ya. Jadi barang-barangnya itu nanti info stok barang itu nanti diberikan ke gudang dari suppliernya ini ya. Info stok barangnya kasih ke gudang. Nah, gudang ini memberikan data pembelian. Gitu cara bacanya ya. Habis dari gudang ini, kalau misalnya retur, ya gudang harus ngasih tahu dong, oh ini barangnya harus diretur, ngasih tahu ke sistem informasi lagi. Baru nanti returnya ini ngasih tahu ke supplier gitu. Datanya itu dinamis gitu ya. Kalau misalnya gudang itu ngasih pre-order, purchase order gitu ya. Nah, sama juga sebenarnya anggota sama ketua gitu kan. Biasanya kalau sistem informasi koperasi kan dia melaporkan ketua, oh persediaan kita gini, atau enggak laporan pembelian kita gini, melapor semua. Kalau misalnya ke anggota ya berarti saya lihat tanda panahnya. Struk tanda anggota, info stok barang, data penjualan gitu ya. Banyak lah. Pokoknya cara bacanya gitu. Next. Nah, level 1 itu kan tadi di level 0 kan kita hanya mengetahui satu proses kan, cuma satu, yaitu sistem informasi koperasi. Nah, di level 1 itu nanti dipecah lagi prosesnya. Oh, sebenarnya dalam sistem informasi koperasi itu ada 3 proses lagi loh. Nah, yang pertama itu adalah proses pendaftaran anggota, yang kedua itu adalah proses pembelian, yang ketiga proses penjualan. Nah, nanti di proses pendaftaran anggota ini banyak lagi nih aliran-aliran datanya ya, dari terminator anggota ketua, nanti proses pembelian juga aliran datanya dari supplier ke gudang. Pokoknya gini, intinya gini, pokoknya yang proses ini, setiap proses ini pasti dia membutuhkan yang namanya input dan pasti akan memberikan yang namanya output. Dia input ini membutuhkan ya sesuai dengan prosesnya. Kalau misalnya proses pembelian ya berarti dia butuhnya ke supplier. Nah, data supplier ini nanti bisa dikasih ke siapa aja? Kasih yang membutuhkan lagi, atau kasih ke database-nya yang lain lagi. Yang ketiga juga sama gitu ya. Proses penjualan. Ini penjualannya pada anggota ya. Nanti yang keempat, maaf ada satu lagi, proses cetak laporan ya. Laporan biasanya nanti masuk ke ketua. Next. Nah, ini ya. Sudah kan? Mas?
Oke. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Iya, saya lanjutkan ya. Berarti masuk kita ke level 2. Level 1 itu tadi hanya sebatas 1, itu nanti mengurus penjualan, 1 mengurus pembelian, 2 mengurus data administrasi, 3 itu mengurus bagian penjualan gitu ya, pembelian, penjualan. Nah, nanti di level 2 ini, dalam administrasinya tadi itu, administrasi keanggotaan itu nanti dipecah lagi gitu ya. 1.1 jadi 1.2 jadi 1.3 gitu ya. Mulai dari input data anggota, cetak kartu anggota, cetak laporan anggota. Oh, di sini terminatornya si anggota, terminatornya si ketua gitu ya. Misal cara bacanya lagi dari anggota. Anggota ini memberikan data-datanya kan ke proses namanya input data anggota. Input data anggota ini memproses dan dia memberikan info. Oh, ini loh data anggotanya, diteruskan ke database. Namanya anggota yang tabel kayaknya. Terus dari tabel yang ini, database yang ini nanti diperlukan informasinya oleh si proses yang lain, yaitu cetak kartu anggota. Jadi cetak kartu anggota ini dapat di mana, dari informasi dari mana? Ya dari tabelnya itu kan, dari database-nya. Di database dia mencetak kartu anggota, dia kasih lagi ke terminatornya anggota. Nah, dari tabelnya itu juga bisa masuk ke proses yang lain lagi. Karena proses itu membutuhkan data itu. Apa itu? Yaitu cetak laporan anggota. Cetak laporan anggota, nanti itu terminatornya, outputnya kita kasih ke ketua gitu ya. Next. Nah, setelah level 2, baru setelah level 3. Itu ya, dari tadi 2 itu ya, saya dari pembelian kan tadi, 2 itu pembelian. Nah, 2.1 itu entah apa, ini saya skip aja. Yang 2 nah, level 3 itu berarti yang 2.1.1 makin rinci lagi ke sub. Subnya makin sub lagi. Mulai dari view stok barang, input data pembelian, dan cetak data. Kurang lebih pembacanya sama. Next. Ini sama juga ya, proses pembayaran. Next. Nah, belum. Yang sebelumnya. Nah, jadi proses installment ya. Sampai nanti ke level 3. Level 3 itu, yang bawah itu kan tadi ada penjualan. Nah, penjualan tadi kan kalau misalnya kita baca ya, itu rincian data flow-nya itu kan ada installment atau cicilan gitu ya. Nah, proses cicilannya itu seperti apa? Nah, itu juga nanti diterangkan di level 3. Makin rinci lagi. Mulai dari input data angsuran, cetak struknya, pembayaran angsuran itu seperti apa, dan nanti cetak struk pembayaran angsuran seperti apa. Next. Nah, ini kalau misalnya ada contoh juga ya, contoh data flow diagram, sama aja. Nah, ini dari konteks lagi, nah ini bisa dibaca sendiri ya. Konteksnya berarti awalnya sebenarnya prosesnya apa sih? Next. Level 0 ya. Baru nanti level 1, dari proses itu sebenarnya nanti ada proses input. 1, input data pegawai, 2, menghitung gaji. Next. Nah, nanti level 2-nya itu dari 1 dan 2 itu, ternyata menghitung gajinya itu ada prosesnya lagi, 2.1, 2.2, ya, dari menghitung gaji, baru nanti menghitung pajaknya, gitu. Ya. Next. Ya. Untuk sampai sini, buka sesi pertanyaan, Pak ya. Oke, makasih Mas Dan. Ya, sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin saya akan pandu deh ya. Kita beri reaction applause dulu buat kelompok 3 untuk presentasinya. Ya, makasih sekali lagi kelompok 3. Ini one man show nih ya. Agak ribet-ribet nih ya, harus orang-orang yang agak-agak ini ya, agak teknik wannabe gitu sepertinya ya. Dan Mas Dan katanya memang dari potongan rambutnya sepertinya memang bercita-cita masuk jurusan teknik sepertinya gitu ya. Jadi sangat enjoy sekali menerangkan. Tapi apapun itu, sekali lagi saya terima kasih dan bagus ya, bagus sekali penyampaiannya. Saya sendiri terus terang saya terbuka ke teman-teman bahwa kita tentu selama ini memahami diagram flowchart ya. Itu kan ya udah jadi begitu ya. Prosesnya kadang-kadang kita ngerti ini maksudnya tuh alurnya seperti ini ya. Tapi ternyata banyak sekali variasi dan banyak sekali makna-makna di balik simbol-simbol itu. Nah, saya
sampaikan di pertemuan terdahulu, sebenarnya kalau dalam konteks kita nanti bekerja sih ya nggak usah takut-takut amat gitu ya. Kalau nggak ngerti ya tinggal buka buku aja kan begitu ya. Ya gitu ya Dan ya. Jadi kalau agak nggak ngerti, nggak mudeng, buka aja gitu kan. Apa sih simbol ini artinya kan gitu ya. Nah, harusnya kita akan ketemulah dengan jawaban yang kita inginkan gitu ya. Data flow diagram juga macam-macam tadi dijelaskan, tapi pada intinya sebenarnya harusnya kita familiar lah dengan itu. Oke, saya mungkin nanti akan sampaikan beberapa hal terkait dengan apa korelasinya dengan bidang tugas kita, ya, dengan manajemen proses bisnis wajib pajak ya. Namun demikian, seperti saya juga sebenarnya banyak yang pengen saya tanyain juga ke kelompok 3 ini Dan sebenarnya ya, kelompok 3 ya, betul ya, kelompok 3 ini. Namun demikian tidak fair lah ya, saya beri kesempatan dulu ke satu kelas ya, teman-teman untuk memberikan atau menanyakan apa yang ingin ditanyakan ke kelompok 3 ini. Silakan coba. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ini dulu apa, share screen-nya mungkin ya dimatiin dulu kali ya. Oke, dari siapa? Abednego dari absen 1, Pak. Abednego, absen Abed. Kelompok berapa, Bed? 1. Kelompok 4, Pak. 4. Oke, Bed, silakan, Bed. Izin bertanya kelompok 3. Jadi tadi saya masih bingung yang di bagian hal yang harus diperhatikan itu. Nah, kan di situ salah satunya yaitu adanya data tunggal. Jadi setiap arus data yang dari sumber yang sama dan tujuan yang sama itu dijadiin satu aja gitu kan. Kayak misalnya tadi contohnya apa ya? Kayak bagian administrasi ya kalau nggak salah. Jadi misalnya dalam beberapa arus data itu kan dari sumber data ke tujuan datanya itu dari arus eksternalnya ke proses datanya itu kan sama gitu ya. Jadi harus disatuin gitu. Jadi dipaketin gitu jadi satu. Nah, yang saya bingung tadi yang dicontoh di bagian koperasinya. Itu dia kan ada faktur penjualan sama ada retur sama ada PO kan. Nah, itu kan yang PO sama faktur penjualan itu kan sama ya, dari sumber yang sama dari transmitternya ke data prosesnya gitu ya. Jadi kenapa nggak disatuin gitu? Jadi dalam satu proses doang gitu. Terima kasih kelompok 3. Terima kasih pertanyaan Abednego. Oke, thank you. Abed ya, saya tampung dulu ya Abed ya. Baik, Pak. Oke, pertanyaan kedua silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa dulu nih? Kevin aja. Siapa? Kevin. Pak. Oh, Kevin Ayu. Oke, Kevin nomor 18, kelompok 4, Pak. Oh, sama. Oke. Jadi dari beberapa artikel yang sempat saya baca tadi, Pak, ternyata bisnis proses diagramming itu kan tidak hanya data flow diagram kan ya, Pak? Ada jenis-jenis lain seperti data flow chart, ISO definition, dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah, apa kelebihan dari data flow diagram yang dijelaskan oleh kelompok 3 ini? Karena menurut beberapa sumber yang saya baca, data flow diagram itu adalah yang paling banyak digunakan. Terima kasih. Oke. Makasih Kevin. Berikutnya. Izin bertanya, Pak. Dari Andrea Yola, absen 7, kelompok 6. Oke, silakan Andrea. Pertanyaan saya, pembuatan diagram ini termasuk jenis proses bisnis yang mana ya? Apakah yang core, support, atau manajemen? Dan apakah tiap proses bisnis harus membuat tampilan berbentuk diagram flow? Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi satu lagi deh, 4 boleh. Tapi kalau nggak ada 3 cukup. 3 kali ya. Udah hampir jam 9 ya. Oke lah. Oke, silakan. Dan kamu
Kelompok 3, apakah langsung dan juga yang jawab atau yang lain? Monggo silakan. Boleh tidak berurutan dari 3. Mungkin akan dijawab pertanyaan dari pertanyaan kedua itu dari Mbak Kevin ya. Kevin. Ya. Mungkin akan dijawab dulu pertanyaan dari Mbak Kevin ya. Dijawab oleh rekan kami yaitu Mbak Amelia. Silakan Amel. Mbak Amalia, maaf Mbak Amalia ya. Baik, akan saya jawab pertanyaan dari saudari Kevin. Jadi data flow diagram itu memiliki kelebihan yang pertama menggambarkan aliran data yang dibutuhkan oleh perusahaan secara mendetail sehingga akan memudahkan perusahaan dalam menggunakan perancangan sistem informasi perusahaan. Kemudian yang kedua, data flow diagram ini dapat mengefisiensi sumber daya dalam hal teknologi informasi perusahaan dengan mengintegrasikan kebutuhan data dari level atas hingga level yang paling bawah. Kemudian ada tiga kelebihan data flow diagram lainnya. Yang pertama ini, database perusahaan sebagai dokumentasi yang memudahkan perusahaan untuk melakukan pengarsipan dan pembuatan laporan perusahaan. Kemudian kelebihan yang keempat itu dengan DFD perusahaan dapat memiliki standarisasi dan regulasi dalam hal penyimpanan dan penggunaan data. Dan yang terakhir, DFD ini cocok digunakan oleh sistem analis dan sistem designer atau builder karena DFD ini dapat menyatakan data storage dan entitas sehingga membuat informasi lebih siap ke tahap pengembangan. Kalau yang dari saya tahu 5 itu aja sih. Semoga menjawab. Oke. Gimana Kevin? Apakah si DFD ini merupakan business process diagramming yang paling sederhana ya Mbak, sehingga mudah diaplikasikan jadi banyak yang menggunakan di lapangan gitu Mbak? Monggo, kelompok 3. Dan mau dijawab apa oleh Amalia langsung juga jawab, silakan saya. Iya, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Ini menurut pengetahuan saya aja gitu. Jadi yang DFD ini kenapa sih banyak perusahaan atau banyak organisasi kita pakai DFD itu sebenarnya lebih ke kesederhanaannya sih. Lebih sederhana secara gamblang gitu. Secara garis besar sebenarnya aktivitas ini arah aktivitas dari terminator, dari sumber eksternalnya sampai nanti bagaimana memproses dan nanti bagaimana kita masukkan database-nya, itu sebenarnya gambaran besar. Dan itu kita membaca kayak sekilas tadi kan kita baru belajar nih bagaimana sih cara membacanya, dan kita agak sedikit sih ya, seenggaknya memahami lah gitu ya dari proses-proses tadi, hanya sekedar membaca prosesnya itu. Textbook atau apa yang diagramnya mungkin dia tidak tampilkan, kadang kita susah juga nih, agak susah mereka-rekan ini seperti apa sih sebenarnya, seperti apa sih ini, harus datanya sebenarnya dari mana ke mana sih. Jadi menurut yang saya tangkap ya, mungkin bisa ditambahkan dengan teman yang lain, kenapa dia ini benar-benar apa dipakai itu karena lebih melihat gambaran garis besar, hampir sama dengan konsep mind mapping gitu ya. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan boleh. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, gimana Kevin? Udah cukup? Kamu di dalam lagi? Cukup Pak, sudah paham. Terima kasih Pak. Oke. Kelompok 3 lah, makasih, jangan ke saya kan nggak jawab. Saya juga kelompok 3. Oke, next. Pertanyaan Abed bisa dijawab dengan rekan kami.
Melia, silakan. Ya Pak, saya izin menjawab pertanyaan Abed. Tadi kan Abed nanya, karena di yang koperasi itu data yang PO, terus faktur, sama notaretur itu nggak dijadiin satu paket data kayak di konsep paket data yang tunggal, harus data tunggal. Nah, soalnya kalau di contoh kita tadi itu, kan formulir itu yang berisi nama, NPM, dan sebagainya, semua data itu dari sumber dan tujuan yang sama, dan nanti diproses yang sama. Sedangkan kalau misalnya yang tadi faktur, PO, dan segala macamnya, mereka emang dari sumber dan tujuan yang sama, namun dari berbagai macam data tersebut, proses yang dilakukan itu akan berbeda. Jadinya nggak dibikin pakai arus data tunggal tadi. Kayak gitu, Pak. Kayak gitu, Abed. Ada yang mau... Gimana, Bet? Saya ingin menambahkan lagi, Pak, pertanyaannya. Maksudnya, misalnya, kan tadi ada tiga arus data ya, PO, faktur, sama retur. Nah, jadi kalau misalnya kita buat dalam satu arus doang, nanti kita buat tanda koma gitu. Semacam kayak ada 3 item, tapi disederhanakan menjadi satu arus gitu, Pak. Jadi kayak PO, faktur, retur gitu. Sehingga lebih memudahkan kita dalam membacanya gitu. Oke. Tapi kamu setuju bahwa itu adalah konsep paket data tunggal? Saya sih setuju, Pak, karena emang kan dalam satu sumber, satu tujuannya gitu, satu prosesnya gitu. Tapi jawaban Amel kayak gitu, Mel. Maksud kamu juga sama, kamu sependapat bahwa itu konsep paket data tunggal, atau justru tidak, karena memang tadi peruntukannya berbeda gitu. Gimana, Pak? Yang itu, yang PO dan segala macamnya itu data arus data tunggal. Kalau menurut saya, kalau misalnya dia dari tujuan dan sumber yang sama, dari sumber dan tujuan yang sama, berarti memang dia harus data tunggal. Tapi kalau menurut saya untuk penamaannya itu kayaknya bukan pakai yang koma gitu. Jadi misalnya tadi ada faktur, terus PO, dan segala macam. Kalau menurut saya namanya itu dijadiin kayak satu dokumen. Misalnya ini dokumen untuk apa, kayak gitu sih Pak, kalau misalnya untuk lebih ke memudahkan. Bentar, coba dan atau siapa namanya, Lintang ya. Coba tampilin deh yang ditanyain sama Abed. Sedikit biar lebih gambarannya. Jangan yang bingung bukan cuma saya. Yang lain juga coba tunjukin. Yang ditanya sama Abed itu yang mana sih? Udah kelihatan belum? Udah terus. Slide 43 ini. Ini ya? Iya. Ini ya? Ini ya, Bet ya? Iya, Pak. Jadi menurut kamu tadi yang mana tuh? Yang laporan persediaan barang, laporan pembelian, laporan penjualan gitu ya? Laporan data anggota begitu, di koma gitu? Iya, Pak. Yang dari supplier, Pak. Oh, ada PO, notaretur, ya. Retur sama faktur. Jadi menurut kamu itu satu garis panah aja gitu, alur datanya satu aja gitu ya, cuma pakai koma gitu? Iya, Pak. Kan itu panahnya beda tuh. Dari supplier kan ada faktur penjualan. Maksud saya yang dari PO sama notareturnya, Pak. Oh, notaretur, oke. Kalau jawaban tadi dari Amal, gimana, Mal? Amelia, Pak. Oh, Amel, sorry. Amel. Ya namanya bersama. Amel, gimana, Mel? Kalau misalnya... Kamu nggak setuju pakai koma-koma? Alasannya karena? Ya, kalau misalnya emang mau disederhanain, menurut saya maksudnya dijadiin satu dokumen gitu sih, Pak. Dokumen apa tuh namanya yang mencakup dua hal terus, purchasing order sama notaretur? Kenapa, Pak? Ya, kemudian kan disatuin satu dokumen kan, seperti contoh tadi pertama itu kan nama, NPM, alamat itu kan formulir daftar ulang kan gitu ya. Kalau PO sama notaretur ini namanya apa formulirnya atau dokumennya? Kalau misalnya menurut saya, kalau yang di contoh ini itu nggak bisa disatuin sih, Pak. Kalau menurut saya ya, Pak. Ya. Ngerti nggak? Itu sebenarnya udah dijawab tuh siapa Abed.
Bet? Iya sih Pak, saya setuju emang sama kelompok 3, tapi cuman saya ingin tahu aja kenapa, kan itu memang beda dokumen ya, tapi kenapa nggak di dalam satu art? Itu sih Pak. Ya, artinya kan berarti Mas kamu pakai satu panah aja gitu kan? Iya, Ya, biar itu. lebih menyederhanakan. Pertanyaan saya gini lah, supaya teman-teman, kan ini teknis banget ya. Saya juga mungkin tidak tough juga untuk menjawab secara ini ya. Tapi secara apa ya, notasinya gitu ya, pengkodean DeMarco ini kan memang sudah ada juga ketentuannya tuh Bet gitu ya. Nggak bisa mentang-mentang dia alurnya sama ya kan, alur dari sistem informasi koperasi ke supplier gitu kan. Terus kemudian cuma boleh dipakai PO garis miring nota retur gitu ya. Kamu pernah melihat seperti itu alurnya ada koma-koma? Rasa saya sih saya belum pernah lihat tuh. Kalau di ini sih Pak, di bagian kayak struktur kepegawaian gitu sih Pak. Ya itu tadi yang tadi dibilang itu. Yang mungkin berarti ini beda ya Pak? Iya, dua dokumen berbeda ini. PO, purchasing order, sama nota retur itu kan dua yang berbeda. Ya kan? Belum tentu setiap kita mengorder untuk pembelian, itu ada nota retur. Ya kan? Tapi kalau ada nota retur, pasti ada PO kan gitu kan? Pasti kan? Nggak mungkin nota retur tiba-tiba muncul sendiri kan? Wong dia belum pernah ngorder pembelian kan begitu ya kan? Ya kan? Nah, tapi kalau yang kamu tadi sampaikan itu menurut saya nih ya, saya coba juga akan belajar lagi dah kan, saya juga sama juga nih kan. Ini kadang-kadang lihat yang seperti ini juga tidak terlalu yang mendalami secara technically ya, bahwa pembuatan DFD ini seperti ini, terus kemudian nanti begitu ini adalah satu katakanlah paket data yang tadi kita bahas di awal itu sama Sidan, kemudian ini kita boleh tadi simplifikasi seperti kamu, mungkin bisa begitu, itu adalah sebuah dokumen yang satu ya tadi lah, kayak tadi kayak nama, NPM, alamat gitu ya, itu kan semua kan formulir apa, daftar ulang tadi ya kalau nggak salah ya, kalau mahasiswa tadi, emang di situ ada gitu ya, kan gitu kan. Namun demikian kalau PO dan nota retur ini adalah dua dokumen yang berbeda. Tidak mesti ada dua-duanya tuh kan gitu kan. Nah, tapi dalam hal tertentu yang tadi saya bilang, kalau ada nota retur semestinya PO ada. Tapi kalau ada PO belum tentu ada nota retur kan gitu kan. Kalau kemudian tidak terjadi pengembalian barang dari kita, dari koperasi lah katakanlah seperti ini, ke supplier tadi gitu ya. Gitu ya. Baik Pak. Bet ya. Ya, tapi Pak. oke lah. Nanti saya coba cari juga ya. Apakah memang bisa diperkenankan seperti yang kamu tadi sampaikan ya. Ya baik Pak. Thank you. Thank you Bet. Oke, berikutnya siapa? Lintang. Oke, silakan pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir akan dijawab oleh rekan kami Nadia, Pak. Siapa? Nadia. Oke, silakan Nadia. Ya Pak, izin menjawab. Tadi Andrea nanya, apakah tiap proses bisnis itu harus bikin DFD atau enggak? Jadi, DFD itu sebenarnya hanya salah satu teknik pemodelan proses bisnis. Jadi sebenarnya tuh pemodelannya ada 4. Ada notasi proses bisnis pemodelan, ada diagram UML, ada teknik flowchart, sama ada DFD. Jadi DFD itu hanya salah satu metode aja. Jadi semua proses bisnis tuh nggak harus buat data flow diagram. Itu cuma salah satu metodenya aja. Masuk yang mana tuh, publish yang mana? Tadi pertanyaan gitu ya, kalau nggak salah ya. Andrea nanyanya. DFD tersebut itu masuk dalam probis yang mana tuh, core proses apa support proses gitu ya kalau nggak salah ya? Iya Pak. Benar kan? Silakan.
Siapa namanya? Nadia. Atau kelompok 3 lah. Oh. Bentar ya Pak, ini lagi diskusi. Ayo kelompok 3. Jadi menurut kami itu yang termasuk manajemen Pak, karena data flow diagram itu fungsinya untuk memonitor dan menganalisis aktivitas bisnis. Jadi menjelaskan proses yang goal oriented dan bertujuan mendesain dan mencapai target baik yang tangible maupun intangible. Jadi kalau core itu kan lebih ke cara pembuatan, terus kalau support itu kayak dia naruh barangnya di gudang, terus keamanannya gimana, transportasinya seperti apa. Kalau manajemen itu kayak lebih menjelaskan proses bisnis itu gimana Pak, gitu. Melewati data flow diagram. Andrea, sependapat? Kan bisa kalau nanya harusnya lebih pintar daripada yang ditanya ya. Kan nggak ngetes kamu kan, Andrea? Itu Pak, kalau ini mungkin pendapat saya, mungkin nanti Bapaknya bisa koreksi. Kalau kan pembuatan DFD ini tuh agar menunjukkan alur dari suatu proses itu biar jelas gitu loh Pak. Itu berarti nggak termasuk ke core proses ya, maksudnya sebelum kita memulai suatu proses bisnis kan kita harus tahu alur-alurnya. Nah mungkin langkah awalnya bisa membuat DFD biar alurnya lebih jelas. Pendapat saya. Nggak, jadi jawaban kelompok 3 kan itu kan manajemen proses tuh ya. Manajemen proses bisnis. Bukan core, bukan support. Kamu setuju nggak? Siapa Andrea? Kalau saya mikirnya yang kayak saya bilang tadi sih Pak. Iya, cuma mungkin bisa dikoreksi Pak. Oh, menurut kamu saya juga kurang tahu. Menurut kalau kamu proses? Iya, kalau di bayangan saya itu DFD itu kayak langkah awal gitu Pak, biar alur dari proses bisnis itu jelas. Oke. Ada lagi bentahan sebelum saya tambahkan dikit dari kelompok 3, silakan. Ya. Mungkin bisa ditambahkan Dana, Pak. Siapa? Mungkin masih ada yang ingin menambahkan dari kelompok kami. Oke, silakan, ada yang mau ditambahkan? Tidak ada. Oke lah ya, kita tunggu saja lah ya Andrea ya. Iya Pak. Ada? Nanti saya dikira auditor lagi kan gitu ya. Silakan kelompok 3, apa pas? Udahlah cukup lah Pak, gitu ya. Berbagi-bagi lah. Sepertinya sudah tidak ada Pak. Sebenarnya sudah tidak ada ya. Iya. Oke lah, saya lagi tepuk tangan lah ya, berikan reaction untuk teman-teman di kelompok 3 ya. Terima kasih ya. Saya cukup, saya juga mendapat banyak pencerahan juga, terus terang aja gitu. Saya sambil si Dan nerang itu saya dengerin, oh iya ya, benar juga ya. Jadi apapun itu ya, sekali lagi untuk kelompok 3 saya terima kasih. Ini salah satu part yang menurut saya agak-agak ribet juga ya, neranginnya bagaimana ya. Ternyata kamu neranginnya sampai akhir ya. Saya sendiri cukup tercerahkan lah. Terima kasih sekali lagi kelompok 3. Dan saya berharap juga teman-teman juga tercerahkan lah ya. Setelah tadi kita bicara teknis, mungkin sebelum melangkah ke Andrea tadi, ya sebenarnya kalau bicara masalah DFD, siapa namanya Andrea ya, pertanyaan Andrea ya.
sebenarnya kan proses perencanaan untuk kita memilih usaha atau bisnis apa yang kita lakukan, kan gitu kan, membuat DFD tadi gitu loh, ya kan? Sebenarnya boleh di situ. Artinya sebelum masuk ke core aja, ya kan, dia boleh itu. Tapi yang pasti dari kesemua itu jawabannya ya manajemen proses tadi. Kenapa? Karena pembuatan DFD itu kan sebenarnya kan bagian dari mapping proses bisnis yang sedang berjalan. Jadi mendokumentasikan aktivitas pekerjaan yang selama ini dilakukan gitu ya, dari hulu ke hilir. Itulah yang ada di yang ada di Harvard buku yang saya baca juga ya. Bahwa itu ya memang sebuah mapping ya, pemetaan terhadap proses bisnis yang sedang berjalan gitu loh. Ya, jadi kita mengetahui baik supporting maupun manajemen itu kan bisa dilakukan baik dalam proses perjalanan proses bisnis itu maupun pasca jadinya produk atau jasa yang dihasilkan dari core bisnis tersebut, gitu ya. Di dalam pembuatan katakanlah di FD tadi juga dia kan maksudnya selain mapping proses bisnis yang sedang berjalan untuk mendokumentasikan aktivitas mana yang diterapkan ya, alurnya dari hulu sampai hilir, juga dia untuk mungkin mempelajari kembali gitu ya. Kan dengan adanya alur itu kan bisa dipelajari kembali nih ya, kalau kita belajar yang ulang kembali gitu ya. Apakah mapping proses itu ada masalah? Tidak, kurang lebih begitu. Kan gitu kan. Dan di titik mana? Tentu itu kan bisa melihat tadi terminator atau proses ya kan, atau alurnya seperti apa. Ya selain itu kan kalau kita baca di literatur yang memang sudah ditetapkan oleh kita, tahapan pada fase ini ya, pada fase perencanaan proses bisnis, diantaranya juga adalah seperti wawancara stakeholder, termasuk dengan pelanggan, dengan pegawai untuk mendapatkan masukan, kritik, saran, ya kan, terhadap apa yang terjadi di dalam proses bisnis yang ada tersebut, yang sudah berjalan tersebut, ya kan. Kemudian fase yang lain, yang terakhir ada 4 fase, adalah fase benchmarking ya, dengan perusahaan sejenis. Jadi kalau menjawab pertanyaan Andrea tadi sebenarnya lebih kepada, kalau saya melihat dari literatur yang ada, yaitu dikatakan itu manajemen proses itu. Ya. Adapun kemudian kalau kamu mengaitkan dengan core proses, ya memang itu bisa dilakukan sebelum berjalan proses bisnis, bisa dilakukan ya. Saya berkata sama kalian bahwa perusahaan Lion Air itu konon kabarnya dibentuk atau terjadi hanya di warung makan sambil makan, ya kan? Saat itu kalau tidak salah di kisahnya itu Padu di Kirana ya. Kemudian bikin gambar-gambar gitu. Kan suka ada tisu tuh di meja tempat kita makan gitu ya. Dia gambar-gambar. Ya mungkin dalam skala yang lebih sederhana itulah yang dilakukan mapping tadi gitu ya. Cuma kan dia kan nggak pakai ilmu kayak kita, tahu DFD, tahu mind map gitu ya, dan seterusnya lah. Tapi kalau dia ya sama, tapi sebenarnya intinya sama gitu. Nah dia melakukan itu kan sebelum dilakukannya atau terjun ke proses bisnis yang mau dia geluti ya, dalam ini perusahaan jasa penerbangan Lion kan gitu kan. Tapi pada perjalanan nanti itu bisa dilakukan juga setelah berjalan, dia mapping kembali, kemudian tadi saya bilang yang kedua dia pelajari kembali untuk menentukan ada nggak masalah untuk dia perbaiki. Ya kan, termasuk di dalamnya itu proses wawancara dengan stakeholder dan terakhir dengan benchmarking dengan perusahaan sejenis. Ya. Jadi pertanyaan Andrea itu sebenarnya masuk proses bisnis yang mana ya Pak ya? Kalau itu pembuatan DFD, ya sebenarnya itu bisa dilakukan pada saat sebelum dimulai proses bisnis, atau setelah berlangsungnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah, ya kan. Namun demikian, kan sebenarnya itu kan belum masuk ke core proses, kan gitu kan. Karena belum bikin apapun kan dia kan, gitu kan. Nah, jadi
sekali lagi saya sependapat dengan kelompok 3 bahwa itu adalah di manajemen proses, ya kan. Namun demikian nanti kalau Andrea atau teman-teman di kelas 530 ini katakanlah ingin lebih lanjut untuk menanyakan, membaca referensi lain, mari kita diskusikan, gitu ya. Kan sebuah kelas kan bukan mutlak menjadi kebenaran mutlak seorang dosen, tapi teman-teman juga bisa melakukan koreksi atas apa yang saya sampaikan. Tapi sejauh yang saya baca di beberapa literatur seperti itu, ya gitu ya. Oke, kita masuk sedikit. Aduh, ini waktunya banyak, cepet banget ya gitu ya. Ini tinggal berapa menit lagi nih? Siapa nih? Pandu, Du. 10 menit lagi ya? 10 menit lagi, oke. Oke. Ya saya tidak akan, oke, terima kasih. Saya tidak akan masuk ke apa namanya ya, ke teknis seperti tadi kan, dan sudah cukup, saya kira sudah cukup komprehensif, jelas ya. Ya, namun dari semua itu tentu saya tidak mengharapkan kembali lagi kalian tahu detail di luar kepala apa simbol-simbol yang dipakai terus untuk apa. Bagus tahu, tapi yang lebih penting dari semua itu bahwa pemahaman kita mengenai bisnis proses melalui analisis proses bisnis yang sedang berjalan dengan pemetaan melalui DFD tadi. Contoh di sini adalah membuat kita melihat bahwa secara teoretically ada, itu kita bisa melakukan tadi, mengetahui proses bisnis mana risiko yang harus kita supaya kita melakukan forensik digital forensik ataupun melakukan pengamatan di lapangan untuk tahu proses bisnis sebenarnya hanya dengan tadi melihat flowchart yang ada ya, diagram flowchart yang ada. Di situ harusnya kita bisa pahami proses bisnisnya seperti apa. Nah, kaitannya dengan pajak, kita memahami betul bahwa di dalam pajak, gitu ya, di dalam pajak kan nanti kan kita diminta di dalam program kita di DJP beberapa waktu yang lalu, sekarang sudah nggak terlalu kelihatan, bahwa seorang AR atau seorang fiskus lah gitu ya, itu kan dia harus bisa knowing your taxpayer, ya, ketahuilah wajib pajak Anda, maka Anda akan dapat melakukan tugas Anda sebagai taxman, sebagai orang pajak dengan baik, dengan profesional, dengan benar, ya kan? Saya selalu katakan berkali-kali menjadi seorang pegawai pajak yang kompeten, yang profesional, yang punya kapabilitas, ya kan? Tidak hanya menyangkut ilmu perpajakan, tapi juga menyangkut bagaimana dia memahami proses bisnis terhadap WP yang dia pegang akan menjadi modal yang sangat kuat gitu ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya kita memahami dengan memahami katakanlah diagram-diagram tadi, kita bisa secara cepat dan sederhana untuk mengatakan bahwa di dalam proses bisnis yang terlihat di diagram tadi itu, bahwa bisnis yang ada, katakanlah, ini ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Misalnya gini, perusahaan dagang, dia sebelum dia melakukan, katakanlah, menganalisis untuk membeli barang di supplier yang mana, dan kualitasnya seperti apa, dia akan melihat apa yang diorder oleh customer-nya. Ya kan, customer order inilah menjadi dasar dia, atau istilahnya tadi itu siapa, kelompok 3 itu barangkali customer ya sebagai terminatornya, dan order ini menjadi hal yang akan dilihat sebagai harus dia olah di database order database ya kalau lihat dari referensinya.
Nah, ternyata apakah cukup pada saat kita melakukan pemeriksaan pajak, melakukan pengawasan pajak sebagai orang pajak, kita menentukan berapa sih jumlah pembelian, katakanlah gitu ya, jumlah pembelian kepada supplier, atau malah jumlah penjualan kepada customer, hanya dengan melihat database order atau order database. Di satu proses itu aja. Barangkali kalau kita tidak pernah melihat diagram flowchart ya, atau data flowchart yang ada, barangkali kita akan menyimpulkan seperti itu. Namun dengan kita memahami terkait dengan pembuatan flowchart ini, data flowchart ini, kita memahami ternyata begitu kita lihat lebih lanjut, ternyata di situ setelah ada order database, ada analisis atas order tersebut. Terus kemudian nanti apakah order itu dibuat, tergantung, kan gitu kan? Tergantung nanti dari analisis itu. Ya kan? Ada yang kemudian nanti dibuat, nah kemudian yang dibuat itulah yang kemudian nanti masuk lagi ke order database yang kedua. Nah, kalau saya perhatikan di buku Business Process Optimization ini, di sana ada order database sampai 2 saya melihat. Mungkin di beberapa bisnis proses lain ada 3 atau 4 gitu ya. Di sini ada 2. Sehingga pada saat kita sebagai orang pajak untuk mengetahui berapa sih jumlah pembelian dia ke supplier, untuk mengetahui yang sebenarnya, berapa sih penjualan dia ke customer untuk mengetahui yang sebenarnya, maka kita tidak cukup begitu diberikan satu database order, kita kemudian menyimpulkan itulah sudah diberikan oleh wajib pajak. Ya, bisa saja itu tidak. Yang mana dulu, ya kan? Karena di sana juga ada order rejection proses, ya kan? Nanti sebelum sampai ke production gitu ya, itu melalui suatu proses yang banyak. Dan di sana bisa terkait dengan bagaimana proses pembiayaan di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, sekali lagi saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa tidak sesimpel itu kita sebagai orang pajak untuk mencari data, katakanlah data penjualan, data pembelian, ya. Belum lagi kita memahami perusahaan-perusahaan itu kadang-kadang bikin double pembukuan gitu ya, untuk kepentingan pajak, untuk kepentingan bank, tentu dengan maksud yang berbeda gitu ya. Kalau untuk kepentingan bank, mungkin dia akan menunjukkan ke bank bahwa perusahaan saya cukup liquid loh, perusahaan saya cukup berkembang loh, maju loh, ordernya banyak loh, pembeliannya banyak loh, penjualannya banyak. Tapi begitu dia bikin untuk kepentingan perpajakan, dia akan sebaliknya, karena dia tahu dengan order dia banyak, ya kan, penjualan dia banyak, pembelian kepada supplier banyak, itu konsekuensinya, implikasinya kepada kewajiban pajak dia, ya kan. Nah, maksud saya, terus kemudian kalau gitu, bagaimana Pak cara mendeteksi sebenarnya yang dia lakukan itu mana yang benar? Sebenarnya pada tahap nanti pada proses kita menjadi pegawai pajak, ada hal-hal yang lebih simpel yang bisa kita lakukan. Di mana kita bisa meminta laporan keuangan yang sudah diaudit oleh KAP misalnya, Kantor Akuntan Publik. Di sana ada ya kan, apakah wajar tanpa syarat, wajar dengan syarat, atau mungkin tidak wajar, atau disclaimer, itu menentukan skop audit kita, itu menentukan skop pengawasan kita kepada wajib pajak, kan gitu kan. Namun demikian kan tidak semua perusahaan laporan keuangannya diaudit oleh kantor akuntan publik, kan gitu ya. Ada perusahaan-perusahaan berskala kecil yang memang dia ya tidak memiliki pembukuan yang seperti komprehensif seperti layaknya perusahaan besar. Nah, tentu sekali lagi di FD sini yang tadi diterangkan oleh kelompok 3 barangkali menjadi alat bantu kita untuk melakukan analisis secara sederhana terhadap rangkaian proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Dan itu akan membuat atau membekali kita untuk menentukan sejauh mana skop kita mengawasi wajib pajak. Ya kan? Sekali lagi tentu proses pengawasan, ya, kalau saya kemarin bilang, kalau kalian menjadi seorang AR, ya, tugasnya mengawasi, tentu ada banyak kendala, karena kalian
tidak memiliki kewenangan seperti layaknya seorang auditor, pemeriksa. Kalau pemeriksa, dia punya kewenangan untuk minta dokumen, data, bahkan datang ke tempat lokasi, mendokumentasikan, bahkan menyegel tempat usaha wajib pajak kalau dianggap wajib pajak atau perusahaan tersebut tidak kooperatif begitu. Tapi dalam hal kita mengawasi, ya layaknya mengawasi, definisi mengawasi kan hanya mengawasi, melihat gitu kan, memantau, apalagi dengan sistem pemajakan kita self assessment system. Ya betul-betul kita percaya sepenuhnya sama wajib pajak, sama perusahaan, sampai kemudian nanti kita dapat data yang menunjukkan bahwa perusahaan nggak benar, pajaknya tidak sesuai ketentuan. Gitu. Nah, oleh karenanya tetap ya kan pemahaman kita terkait dengan proses bisnis ini, kita bisa sederhana dengan tools alat bantu berupa diagram ini ya. Dan ini baik kiranya kalian juga paham, karena mungkin selama ini kita paham juga ya. Kadang-kadang bikin flowchart yang saya bilang tadi, ya kita asal bikin aja gitu ya. Ternyata memang ada makna di sana. Dan ada banyak notasi-notasi yang harus kita pahami sebagai bagian yang pasti ada implikasi perpajakannya. Belum lagi tadi terkait dengan katakanlah terminator, ya terkait dengan pihak luar yang terlibat dalam proses bisnis tersebut, itu mempengaruhi nanti proses penilaian kita terhadap proses bisnis si perusahaan tersebut. Afiliasi, nanti ada transfer pricing. Ya kan, dengan makin banyak pihak luar ya berupa ditunjukkan dengan kita bikin terminator yang banyak begitu, itu akan menentukan apakah nanti penentuan harga oleh si perusahaan tersebut adalah penentuan harga yang bisa kita kategorikan wajar, ya kan, atau tidak terdapat indikasi transfer pricing atau tidak terdapat indikasi tax evasion. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Dengan pembuatan memahami itu, semestinya kita akan lebih bisa memitigasi risiko-risiko pada saat kita melakukan pengawasan. Ya kan? Karena dalam melakukan pengawasan ini tentu ada hal-hal yang dibatasi, tidak seperti pemeriksaan yang saya bilang tadi gitu ya. Pemeriksaan itu, seorang pemeriksa pajak itu punya kewenangan yang luar biasa. Yang saya bilang tadi, untuk minta dokumen, untuk datang ke tempat usaha wajib pajak, bahkan melakukan penyegelan kalau kita anggap si perusahaan tersebut, si wajib pajak tersebut melakukan manipulasi data, informasi untuk kepentingan kita gitu ya. Nah, tapi dalam hal pengawasan, saya kira memang kita punya beberapa keterbatasan untuk melakukan pengawasan kepada wajib pajak. Nah, pemahaman kita terhadap DFD ini semestinya akan menjadi modal yang cukup bagus. At least sambil berjalan waktu, kita akan tadi seperti yang awalnya itu tujuan tahapan dalam fase ini adalah mapping proses bisnis yang sedang berjalan. Itu bisa dilakukan oleh wajib pajak, tapi juga bisa dilakukan oleh kita kepada proses bisnis yang ada. Terus saya mau terakhir mungkin terkait dengan benchmarking. Benchmarking ini kan suatu istilah di pajak yang sangat populer begitu, di mana memang kita diminta untuk melakukan perbandingan, membenchmark. Kalau perusahaan yang sejenis semestinya punya alur yang kurang lebih sama, punya katakanlah seperti punya harga pokok penjualan yang sama begitu, punya net profit margin yang hampir mirip-mirip sama atau gross profit margin yang sama, tapi dalam kemungkinan berbeda juga. Paling tidak kalau gitu manfaat nggak Pak melakukan benchmarking? Ya pasti bermanfaat. Kan tidak hanya menyangkut kita nentuin laba dia ataupun biaya-biaya dia, tapi juga kita melihat kewajaran dari proses output pada akhirnya, salah satu diantaranya, kemudian nanti proses pembayaran pajak atau jumlah yang dibayar itu juga mempengaruhi. Sekali lagi, hal yang kita pelajari tentu bukan hal yang mutlak, itu harus seperti itu Pak, enggak juga gitu ya. Paling tidak kita punya dasar berpikir, punya kompetensi, punya kapabilitas untuk memberikan, ini yang paling penting, memberikan skor awal sehingga kita menentukan skop pengawasan
kita mau benar-benar rigid karena memang ini indikasinya ini nggak benar, atau berantakan proses bisnisnya, manajemen prosesnya berantakan misalnya, atau supporting prosesnya berantakan, atau kita anggap ini sebagai sebuah proses bisnis yang sudah settle, sudah rapi, sehingga kita tidak harus terlalu detail, dalam, tidak terlalu harus curiga begitu, karena memang sudah semua terdokumentasikan dengan baik, dan ditambah katakan di KAP misalnya untuk laporan keuangannya bahwa dia ada termasuk wajar tanpa pengecualian misalnya begitu. Jadi sekali lagi tidak ada sesuatu yang sifatnya saklek ya. Ini sebenarnya semua, apalagi kita memahami kemarin proses bisnis yang baik, yang selain yang efisien adalah yang adaptif, yang dia beradaptasi terhadap kebutuhan kondisi yang ada. Namun demikian sekali lagi di hukum awal pajak sifatnya netral, tidak akan mencampuri ini, ya semonggo silahkan. Tapi begitu kalian masuk area pajak, kalian laporkan dalam SPT kalian, maka kita punya otoritas untuk mengatakan bahwa ini sesuai ketentuan pajak, ini tidak sesuai. Ini adalah tax planning, tax avoidance, oke, go ahead. Atau ini adalah tax evasion, penggelapan pajak, maka kita harus lakukan pengawasan lebih seksama. Bahkan kalau perlu kita geser ke pemeriksaan, atau ke penyidikan, atau mungkin ke tipe pidana perpajakan, ya gitu ya. Nah, skup-skup seperti inilah yang harus dipahami oleh kita semua ya. Jadi sekali lagi, saya berharap mata kuliah yang sekarang ini tidak berhenti kalian di hanya hafal simbol-simbol dari DFD tadi, tapi lebih kepada memahami ini sebagai sebuah tool, sebuah alat untuk kalian nanti lebih lebih bisa untuk melakukan tugas kalian dengan benar, dengan teliti, dengan efisien ya, dalam hal ini untuk menggali potensi wajib pajak ya, gitu ya. Mungkin gitu yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan, satu lah boleh, tapi kalau tidak ada ya alhamdulillah. Udah 9.15. Udah keluar ya, Ayo Pak? Udah ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Tidak? Pandu, ada yang mau tanyain? Du, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin? Sudah cukup? Oke. Oke teman-teman, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan, monggo, kan kalian udah punya nomor HP saya juga ya di situ. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya katakanlah terkait dengan materi kuliah kita, atau pekerjaan lah gitu ya. Kalian kan bagaimanapun to be a taxman atau taxwoman gitu ya, taxman lah. Jadi harusnya yang kalian ingin tahu, monggo nanti di WA aja ke saya. Insyaallah saya coba akan jawab. Barangkali saya nggak bisa ya, saya baca buku dulu ya, atau lihat SOP-nya atau lihat aturannya. Demikian, sekali lagi mohon maaf, terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.